Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrina Ginanjar. Saya CGP Angkatan 11 dari Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di mana tempat saya bekerja, yaitu di SDN Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, dengan yang terhormat Ibu Hajah Yuyun SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu Ibu, sehat? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu, waktunya sudah bersedia untuk diwawancarai oleh saya di tengah kesibukan Ibu mempersiapkan Purna Bakti Ibu. Iya. Baik Bu, ini saya ada tugas CGP untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Baik Bu. Ini yang pertama Bu. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah, baik di sini atau sebelumnya, nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Baik Pak, terima kasih akan Ibu jawab. Berdasarkan pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu sudah menemukan beberapa kasus yang termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Kita bahas dulu dilema etika. Untuk dilema etika, yaitu ketika kita mendapatkan kasus dilema etika, kita analisis dulu apakah ini kasus ini sudah harus mendapat penanganan serius atau tidak dari kepala sekolah, ya. Karena dilema etika itu mungkin ada yang ya sifatnya ringan atau yang sedang atau yang sudah tingkatnya sudah tinggi. Nah, itu kan berbeda penanganannya. Nah, untuk dilema etika ini yang harus secepatnya mendapat penanganan, baik itu dari kepala sekolah dulu ya kita. Saya sebagai kepala sekolah berusaha menangani dilema etika ini, dan bagi yang personal yang mengalami dilema etika itu pertama kita beri peringatan dulu, ya. Karena dan sebelum diberi peringatan mungkin dianalisis dulu lah dilema etikanya itu seperti apa. Nah, kalau sudah kita analisis, kita pahami dan kita memutuskan untuk diberi bimbingan atau pendampingan, baru kita memberikan pendampingan. Tapi apabila misalnya kepala sekolah sudah berusaha menangani dilema etika ini, tapi belum juga ada respon, ada perbaikan dari personal tersebut, mungkin Ibu juga meminta bantuan kepada pengawas atau kepada yang lebih tinggi. Itu tentang dilema etika. Selanjutnya tentang rujukan moral. Tentang rujukan moral ini pasti adalah kepada namanya kepala sekolah, walaupun kepala sekolah itu adalah pemimpin di lingkungan paling kecil, tapi namanya juga pemimpin, pasti ada rujukan moral, ya. Biasanya Ibu mempertimbangkan rujukan moral ini manfaatnya apa, yang paling manfaatnya itu besar atau tidak, terus yang menikmati manfaat itu banyak atau tidak, ya. Kalau misalnya manfaatnya besar, tapi kalau yang bisa dinikmati hanya beberapa gelintir orang saja, itu mungkin akan disampingkan dengan rujukan moral yang manfaatnya besar, penikmat manfaatnya juga banyak. Nah, itu. Jadi dan untuk rujukan moral, Ibu juga memilih apakah itu bertentangan dengan regulasi atau tidak. Karena namanya kepala sekolah PNS kan selalu berpegang kepada aturan. Ya, jangan sampai rujukan moral ini mencelakakan kita sebagai pemimpin. Itu kira-kira Pak, ya. Ya, tadi kan Ibu sudah menceritakan tentang dilema etika yang
sedang berbenturan antara dua hal gitu kan, Iya. termasuk bujukan moral gitu kan, di mana banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya Iya. seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama dalam kasus-kasus yang tadi Ibu sebutkan, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama menurut Ibu benar, Iya. gitu. Gimana menjalankannya, Bu? Untuk hal itu ketika kita bertemu dengan kasus seperti itu yang sama-sama benar ya. Nah, biasanya kita pertimbangkan dulu ya, benarnya itu seperti apa. Nah, kalau sudah kita pertimbangkan, biasanya kita juga kepala sekolah kan tidak terlepas dari masukan-masukan ya dari teman-teman guru ya. Itu juga tidak terlepas, kita kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri, kita juga mesti minta masukan dari yang lain, termasuk dari K3S. Nah iya, dari KTI, dari teman ya, kita juga sok sharing dengan teman-teman sesama kepala sekolah masuk, karena mereka juga sama-sama punya pengalaman ya. Nah, pengalaman itu kan bisa kita jadikan acuan atau panduan bagi kita ya, agar kita mengambil keputusan tidak salah. Jadi tidak mengambil keputusannya tidak langsung dok sendiri ya, gitu. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Baik Bu, nah pertanyaan selanjutnya, langkah Ibu dalam mengambil keputusan itu mungkin ada langkah-langkah yang harus dilakukan, tidak serta-merta langsung mengambil keputusan seperti itu. Tadi kan Ibu hanya sedikit menjelaskan tentang misalkan diskusi dengan yang lain, mungkin ada langkah-langkah yang lain yang lebih efektif dari Ibu dalam mengambil keputusan seperti itu. Dalam mengambil keputusan pastilah kita kan tidak tahu mall istilahnya ya, pasti ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita kenali dulu misalnya kasusnya apa, atau setelah dikenali kasusnya pasti nanti akan ketemu dengan teknik ya, teknik atau strategi untuk menyelesaikannya. Setelah kita menentukan teknik atau strategi penyelesaiannya, kita buat rancangannya. Misalnya ada tahapannya, awalnya harus seperti apa, nanti di intinya bagaimana, penyelesaian di akhirnya bagaimana, pasti ada itu ya. Ada tahapannya seperti itu. Jadi dalam membuat keputusan kita harus memperhatikan itu ya. Kenali dulu lah kasusnya, jangan sampai kita salah menentukan ya. Jadi kenali dulu, kalau sudah kita kenal berarti kita ada tahapan-tahapan untuk penyelesaiannya ya. Itu seperti itu mungkin Pak. Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan langkah-langkahnya ya, seperti itu. Ibu berarti kelihatan orangnya harus dipersiapkan terlebih dahulu, karena kan menyangkut hal yang banyak gitu warga sekolah. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa sih yang Ibu anggap efektif nih, yang dalam memutuskan, dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang tadi, misalkan kasus dilema etika atau bukan moral, yang paling dianggap Ibu efektif dalam mengambil keputusan? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan pertama ya, apakah keputusan yang akan kita ambil ini pertama manfaatnya besar atau tidak ya, tadi udah Ibu. Lalu yang kedua, penikmat manfaatnya banyak atau tidak ya. Kalau misalnya juga selain waktunya itu lambat atau lama ya, pasti kita pilih yang cepat ya. Nah, yang cepat, jadi kita ambil keputusan yang tahapan yang cepat itu seperti apa biar efeknya nggak terlalu lama, tidak terlalu lama. Terus istilahnya itu dari imbas dari itu ya, imbasnya itu efektifnya itu apakah hanya untuk orang itu saja atau imbas ke yang lain. Nah, itu ya yang kita harapkan kan, bagi kepala sekolah kalau menemukan satu kasus langsung ditangani, efeknya bukan hanya ke orang itu tapi untuk yang lain gitu, supaya benar-benar satu kali kita berbuat tapi ngefek ke yang lain yang lebih baik, begitu efektivitasnya ke sana. Nah, Ibu sudah menyewa dalam hal pengambilan keputusan seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan yang tadi Ibu
diceritakan itu apakah ada jadwal khusus nih, misalkan tanggal sekian untuk menyelesaikan kasus ini, atau secara langsung ibu misalkan ada kasus itu langsung dipanggil langsung diselesaikan? Untuk jadwal ya untuk penyelesaian kasus saya tidak membuat jadwal tertentu ya, karena apa, biasanya kan kalau jadwal tertentu istilahnya kayaknya seperti apa, formal, terlalu formal. Kita kan menyelesaikan kasus di sekolah itu secara kekeluargaan ya, bukan seperti atasan ke bawahan. Saya menyelesaikan masalah itu seperti ibu ke anaknya, jadi tidak ada waktu formal, jadwal formal, tidak. Nah, caranya biasanya kasus itu dibahas secara global di rapat sekolah biasanya, tapi bukan berarti membuka kasus di rapat, bukan. Biasanya dibahas secara global kasus itu. Nah, kalau misalnya dibahas secara global tapi belum ada efeknya, belum orang tersebut belum kerasa misalnya, nah baru nanti dipanggil secara pribadi. Itu pun ngobrolnya bukan ngobrol dari atasan ke bawahan, kita mengobrol dari ibu ke anak, gimana mengingatkan lah, mengingatkan, bukan artinya bukan mengintimidasi, bukan, hanya mengingatkan saja gitu. Nah Bu, selanjutnya gini, adakah sih seseorang atau faktor yang ibu punya sehingga mempermudah nih dalam mengambil keputusan, misalkan seseorang itu apakah bapak suami ibu di rumah sehingga memberikan pencerahan ke ibu, atau ada faktor lain yang bisa memberikan semangat sehingga mempermudah dalam ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang tadi ibu sebutkan? uh, Seperti yang Pak sebutkan ya, seseorang atau seorang istri tidak mungkin sukses tanpa pendamping ya. Begitu juga bapak-bapak tidak akan sukses tanpa pendamping istri ya. Begitupun mungkin ibu ya, ibu bisa menyelesaikan, misalnya dianggap bisa menyelesaikan berbagai kasus itu karena ada pendamping ya, karena ya dorongan, terus karena ada rasa apa di rumah itu nyaman, jadi sehingga bisa fokus lah ke pekerjaan di sekolah gitu. Dan kalau ibu diberi beban lagi di rumah, tidak mungkin bisa fokus di sekolah. Nah, selain keluarga yang mendorong, juga ada teman-teman di sekolah ya yang mendorong itu. Semua teman-teman di sekolah dan guru semua memberikan dorongan ya. Nah, yang sering ibu minta bantuan, masukan itu ya guru-guru yang sudah dianggap senior. Ibu anggap mereka sudah punya pengalaman menangani kasus-kasus walaupun belum menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi peranannya besar sekali bagi ibu, teman-teman yang sudah senior begitu, untuk menciptakan di sekolah ini menjadi lebih kondusif, lebih aman ya, dan senior-senior ini bisa memberikan suri teladan lah bagi junior-juniornya gitu. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir nih, dari semua yang ibu tadi sampaikan itu ada sih pembelajaran atau hikmah yang bisa ibu petik dari semua kasus yang pernah ibu alami sehingga diputuskan oleh ibu. Kemudian itu apakah ada hikmah yang bisa ibu ambil dalam kehidupan ibu nanti, apalagi sudah purna bakti ini seperti itu? Insya Allah pasti ada ya Pak. Ibu menyadari ibu sebagai insan biasa, manusia biasa, dan sadar bahwa ibu tidak mungkin bisa keputusan ibu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang ya gitu. Karena kadang-kadang ibu mengambil keputusan untuk si A si B mungkin enak, bagi si C mungkin tidak ya. Nah, jadi hikmah yang bisa diambil bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak pasti kita tidak akan memuaskan, tapi sejalan perjalanan waktu mungkin kita meyakinkan kepada teman-teman kita yang belum, misalnya belum merespon, belum antisipasi untuk melaksanakan keputusan kita itu berjalanlah dengan sabar, insya Allah seiring waktu berjalan
Kalau niat kita baik, keputusan yang kita ambil baik, apalagi sudah kelihatan hasilnya. Nah, mereka yang tidak setuju pun pasti lambat laun akan setuju. Yang penting kita perlihatkan dulu kinerja kita, ya. Kalau keputusan kita A, kita ikuti, pasti yang tidak setuju akan ikut tadi, ya. Tapi itu memerlukan waktu. Yang penting sebagai pemimpin itu sabar, tong emosian ya. Karena kita punya program misalnya ya, tidak mungkin bisa labim ada abakadabra ya, pasti memerlukan waktu dan tidak mungkin setiap orang setuju. Pasti ada yang tidak setuju. Dan sama biasa begitu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih nih untuk sharing hari ini. Itu sangat banyak manfaatnya untuk saya pribadi Bu. Karena jadi di masa yang akan datang saya diberi amanah menjadi kepala sekolah. Amin. Ibu yang Ibu sampaikan itu nanti akan saya jadikan tolak ukur gitu, pedoman bagi saya dalam mengambil keputusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, sekian wawancara hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agrina Ginanjar dari SDN Sinar Tanjung. Saya CGP Angkatan 11 Kota Banjar. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di SDN 2 Kubiansari. Beliau itu sebenarnya kalau boleh diceritakan, ini teman lama saya waktu di sekolah di Mandarussalam, tapi beliau itu sangat inspiratif, menginspirasi saya mengikuti GP. Pengalaman beliau sangat banyak sekali, aktif di sekolah, aktif di organisasi, malahan beliau ini salah seorang fasilitator dari pendidikan guru penggerak, yaitu yang terhormat Bapak Badru SPDI MPD. Selamat pagi Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk diwawancara saya di tengah kesibukan Bapak dalam memimpin sekolah ini. Baik Pak, saya ini ada tugas dari CGP untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Apakah sudah siap? Siap, silakan. Baik Pak, ini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seandainya ada di sekolah ini? Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Ahad telah berkunjung ke SDN 2 Kubiansari. Dan tadi katakan juga sahabat saya, ya. Dan ketika ditanyakan bagaimana kita mengidentifikasi ya, kasus-kasus dilema etika atau pendidikan moral, tentunya kita harus bisa melihat apakah kasus ataupun masalah yang ada itu bertentangan dengan aturan, dengan regulasi ataupun tidak ya. Kalau kasus ataupun permasalahan itu berkaitan dengan aturan yang berlaku, maka jelas kasus tersebut itu termasuk ke dalam bujukan moral. Nah, adapun ketika memang di dalamnya ada sesuatu hal yang diambil keputusan bisa sama-sama benar, gitu ya, maka itu termasuk ke dalam dilema etika yang tentunya memang harus dikaji kembali ketika mau memutuskan mana yang lebih bermanfaat dari segi dasar-dasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Misalnya apakah ini berpihak kepada murid, bertentangan dengan kebajikan universal. Nah, kita tentunya harus bisa mengambil keputusan itu secara bertanggung. Jadi intinya harus dikaji ulang terlebih dahulu ya, Identifikasi.
Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk kasus seperti itu, dan tentunya itu masuk pada dilema etika ya. Ya. Nah, jelas tadi identifikasi dulu jelas harus dilakukan. Apakah di dalamnya berkaitan atau bertentangan antara individu dengan kelompok, misalnya apakah ini menyangkut kebijakan yang menyangkut jangka pendek ataupun jangka panjang, itu harus dikaji. Sehingga ketika ada dua ajuan ya misalnya, itu kebanyakan kalau dilema etika itu dalam memutuskan kita harus memilih A atau B ya. Nah, A dan B ini nantinya ke depannya seperti apa? Misalnya kalau menyangkut siswa, apakah nanti ini akan berdampak kepada siswa atau tidak? Mana yang lebih bisa diminimalisir gitu ya. Misalnya diminimalisir dari segi dampaknya, dampak negatif misalnya. Kita ambil yang lebih banyak positif. Nah, kemudian kalau itu sama-sama mengandung kebajikan universal, kita harus melihat tadi ya, ini lebih ke individu ataupun kelompok, mana yang harus didahulukan. Kemudian jangka pendek atau jangka panjang gitu ya, mana ini yang harus didahulukan dulu gitu ya. Kita mengambil keputusan A atau B. Kalau B masih bisa nanti dilakukan pada periode selanjutnya misalnya atau di semester selanjutnya, maka ini kita memutuskan lebih dahulu yang itu dengan identifikasi terlebih dahulu mana lebih banyak manfaatnya daratnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang akan Bapak lakukan bila mana terjadi dilema etika yang sudah dijelaskan seperti itu? Ya, langkah-langkah yang konkret selain identifikasi masalah ya, tentunya kita harus melibatkan berbagai macam pihak dari mulai yang terkait dengan kasus tersebut ya. Misalnya kalau yang terlibat adalah murid, maka kita juga harus menjadwalkan untuk mengidentifikasi, berdiskusi dengan murid tersebut. Kalau berkaitan dengan guru, maka kita juga harus menjadwalkan untuk berdiskusi dengan guru tersebut, begitu ya. Baik itu yang melaporkan ataupun yang misalnya yang tersangkut dengan kasus tersebut. Jadi semua pihak harus diberi diminta keterangan sehingga nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan ya. Di samping itu juga kita juga berkoordinasi dengan pihak lain yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan, baik itu guru senior. Kalau di sini saya kalau dalam program biasanya melibatkan guru penggerak yang sudah ada gitu. Sudah ada 2 orang itu mungkin. Nah, berarti kan ada 2 hal, yaitu menambahkan musyawarah dulu menegakkan kasusnya ya gitu, kemudian bisa berkoordinasi dengan guru yang lain untuk permintaan pendapat ya sebagai bahan untuk memutuskan. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal apa ya saja yang selama ini dianggap efektif dari tadi 2 cara yang tadi itu dalam hal pengambilan kasus-kasus pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, yang paling efektif selama ini lebih cenderung memang tergantung situasinya ya. Kalau itu terkait hal yang urgen yang harus diputuskan, terkadang saya tidak banyak melibatkan pihak lain, tapi diputuskan saat itu juga. Misalnya ketika guru semua sedang mengajar, tiba-tiba ada tugas dari pemerintah Kota Banjar misalnya untuk melakukan Zoom, untuk melakukan kegiatan tertentu yang mendadak. Saya biasanya dengan pertimbangan misalnya Riki biasanya mengambil keputusan. Misalnya si A yang lebih bisa melaksanakannya. Tetapi kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
halayak banyak, misalnya terkait dengan murid, terkait dengan kesejahteraan guru, terkait dengan hal-hal yang memang menyangkut kelompok gitu ya. Biasanya saya lebih cenderung meminta pendapat baik itu kepada guru senior ataupun kepada guru penggerak ya. Dan terakhir biasanya kalau masih belum yakin, saya minta pendapat juga kepada atasan saya yang mewakili kepala dinas, biasanya kepala pengawas. Berarti ada apa jadi efektif tidaknya itu tergantung situasi. Siap-siap. Nah, kemudian hal apa saja sih yang selama ini yang menjadi tantangan menurut Bapak di dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya ada konsentrasi dilematika di sekolah ini. Tantangan terbesarnya adalah biasanya yang menyangkut individu. Nah, kalau itu berkaitan dengan individu, tentunya kita harus bisa mengambil dengan sebijak mungkin ya, dan kita harus bisa juga menjelaskan apa yang nantinya kita putuskan ketika kita sudah mendapatkan informasi yang lengkap dari pihak lain, dari pihak yang bersangkutan. Kemudian kita ingin mengambil misalnya dari A dan B itu ingin mengambil kebijakan yang B, maka yang sekiranya, nah ini tantangan biasanya dari individu, karena nantinya akan ada resistensi ya dari sana yang merasa misalnya tidak puas atau kurang puas dengan keputusan itu menjadi tantangan. Tetapi memang kalau sudah dikaji, sudah meminta masukan, kemudian itu yang paling baik, kita tinggal bisa menjelaskan saja kepada individu tersebut. Nah, sebenarnya ini pertanyaan ini tadi sudah jauh, tapi cuma ingin diperjelas lagi. Ketika ada permasalahan dengan media, apakah Bapak langsung memutuskan atau ada jadwal tertentu atau ada prosedur khusus? Nah, kasus tersebut. Ya, lebih cenderung dijadwalkan. Kalau kasusnya itu memang tadi ya berkaitan dengan melibatkan berbagai macam pihak, itu saya harus membuatkan schedule dulu dari mulai pihak yang terkait gitu ya, kapan akan dimintai keterangan, dimintai penjelasannya. Kemudian kalau itu harus melibatkan komite, kita juga harus membuat perjanjian dulu kapan bisa bertemu gitu ya, sehingga kita masukkan ke dalam jadwal kita nantinya. Tentunya ada jadwal-jadwal khusus yang dibuat ketika memang itu melibatkan hal banyak, melibatkan banyak pihak gitu ya. Nah, jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang dibuat supaya dalam pengambilan keputusan itu tidak gegabah ya. Ya betul. Nah, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor tertentu yang dalam Bapak memutuskan dalam mengambil keputusan mengenai geometria itu mempermudah Bapak? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, memang saya suka meminta pendapat ya kepada guru senior, kemudian ada guru penggerak juga kalau berkaitan dengan program, kemudian kalau berkaitan dengan kurikulum, kebijakan sekolah, saya biasanya merasa terbantu itu oleh komite dan jadi apalagi kalau kebijakan penegak pendidikan gitu ya, saya biasanya selalu berkoordinasi dengan pengawas dan pendidik yang ada di dinas pendidikan, sehingga kebijakan saya untuk mengangkat misalnya untuk menerima pegawai itu sesuai dengan prosedur yang ada. Jika kita memutuskan menerima ataupun menyetujui itu betul-betul sesuai dengan regulasi. Apakah pihak keluarga juga mendukung tidak? Berpengaruh Berpengaruh. dalam pengambilan keputusan? Secara umum karena tidak ada di sekolah ini ya, kebanyakan tidak sih, tapi terkadang kalau berkaitan dengan program
program sekolah misalnya, itu saya sering juga berdiskusi dengan yang ada di rumah misalnya. Ya, itu kalau berkaitan dengan program yang berpihak kepada murid. Karena tadi keputusan-keputusan kita yang diambil itu memang harus, satu kan dasarnya berpihak kepada murid, kemudian yang keduanya mengandung kebajikan universal, kemudian yang ketiganya bertanggung jawab. Ya. Nah, di dalamnya ada langkah, ada prinsip-prinsip, ada paradigma dalam pengambilan keputusan yang harus kita jalankan. Yang misalnya dalam langkah-langkah prinsip-prinsip di sana ada 9 langkah, maka secara umum di dalamnya kita tinggal melihat saja sebenarnya, tidak harus urut ya. Ketika dilihat dulu apakah ini antara benar dan salah, jelas harus dikaji dulu. Kemudian apakah itu berkaitan dengan individu atau kelompok, apakah ini antara rasa kasihan dengan keadilan dan lain sebagainya. Itu memang selalu dikaji ya. Tapi yang jelas ketika kita sudah terbiasa ya menjalankan pengambilan keputusan dengan 9 langkah tersebut, itu bisa secara acak akan tergambar dalam diri kita sehingga kita bisa memutuskan lebih bertanggung. Yang banyak sekali nih. Nah terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan itu pelajaran apa yang sudah Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan mengenai disiplin etika? Baik, selama ini kalau selama saya memutuskan, alhamdulillah ya, tidak ada ekses setelah keputusan itu dibutuhkan. Dan setelah saya mempelajari dulu ya, ketika saya menjadi PPK, menjadi Pasil, ditambah pengetahuan saya juga dari CGP yang saya bimbing gitu ya, itu semakin matang pula. Kalau dulu hanya mendapatkan dari CKS ya, diklat CKS kalau dulu. Nah, setelah ada kegiatan program gerak, saya menjadi PPK, menjadi Pasil, itu menjadi tambah apalagi ya, menambah ilmu saya untuk mengambil keputusan seperti itu. Dan setelah wawancara ini saya juga teringatkan kembali oleh Pak A gitu ya, untuk mengambil kebijakan yang lebih bijak lagi. Dan mudah-mudahan Pak A sebagai calon pemimpin pembelajaran masa depan itu bisa mengambil hikmah dari semua ini dan juga bisa menerapkan mengambil kebijakan itu, terutama tadi kalau sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada jelas ya, mungkin hasilnya tidak bertentangan dengan kebajikan. Terima kasih Pak, ini sharing yang sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat. Terus terang benar, ini ilmu yang sangat bermanfaat sampai ke depan. Seandainya ada amanah saya menjadi kepala sekolah atau minimalnya menjadi guru lah, yang tadi seperti Bapak ungkapkan harus berpisah atau berpihak. Sekali lagi ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Ya, demikian yang bisa kita lakukan hari ini, wawancara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.